keluaran terbaru dari produk Ryoshi. Ini saya punya Ryoshi Saga. Setelah kemarin produk Ryoshi kita sudah review juga yang Kakusu. Hari ini saya akan review yang Ryoshi Saga. Ini yang saya bawa ukuran 450, harga 395.000. Ready di toko mas, monggo langsung digas. Ryoshi Saga, produk terbaru dari Ryoshi mas, ready di toko. Harga tadi sudah saya sebutkan, yang berminat bisa langsung gas saja. Saya tidak mempromosikan, jadi lebih independen untuk mereview mas. Tampilannya seperti ini secara fisik. Kita akan buka dulu mas. So, warnanya dominan biru dan hitam. Cantik mas. Di boxnya ini ada deskripsi singkat mas. Ini sesuai yang saya bawa, yang ukuran 35, 40 dan 45. Ini model zoom mas. Ruas tertutupnya ini 70 cm gitu. Terus beratnya 80 gram dengan total ruas 8. Top diameternya 07 dan diameter bottomnya di 19,0. Kita mulai dari bagian pangkal. Tutupnya ini bentuknya pipih, warnanya kuning emas muda mas. Ada tulisan series ya. Ini tulisan Ryoshi-nya ada di bagian pangkal dengan dasar cat warna doff. Ke sisi bagian atas ada keterangan zoom sistemnya, ini di angka 350, 400 dan 450. Ada tulisan H karbon, ini yang seri Saga. Warnanya biru metalik, cantik mas. Nah ini series. Tutupnya pada umumnya joran-joran zoom seperti ini mas, seperti tutup joran spinning. Kalau kita lihat dari sisi bagian belakang, ini desainnya simple mas. Jadi warnanya sama persis seperti sisi bagian depan, cuma ada hologram ini saja, tanpa ada embel-embel tulisan macam-macam. Nah, sampai ke bagian atas polos. Nah, untuk se-action batik, motif batiknya ini di bagian pangkal dia tidak melingkar full di bagian gagang, tapi hanya satu garis dengan tulisan Ryoshi mas. Nah ini satu garis sampai sini, ini juga satu garis. Jadi tidak sampai ke di sisi bagian belakang, cuma di depannya saja. Satu paket ini sudah termasuk sarung tegek. Ini warna biru polos tanpa ada tulisan apa-apa mas. Biru polos, tapi ini kainnya mulur. Oke, kita akan lanjut cek untuk sisi bagian atas. Ini model zoomnya 450, 400 dan 350. Nah ini tidak ada tulisan angkanya mas, 300, 400, 450 itu tidak ada. Jadi memungkinkan kalau di wrapping itu terlihat lebih original. Kalau ada tulisannya, kadang kan di wrapping tulisannya itu ketutup separuh, kan kurang manis mas. Kalau ini enggak, ini polos. Jadi di ujung ruasnya ini warna hitam gradasi dengan warna dasarnya biru. Nanti kita cek dalemannya mas. Untuk tutup tegeknya seperti ini. Ini seperti tutup tegek joran-joran spinning mas, tapi tidak bulat ini. Ini ada cantolannya. Kita akan cek dulu dari belakang dulu mas, diurutkan biar tidak lupa. Ngamuk meneh. Ini tutup belakangnya ini pipih. Wah, model zoomnya baru mas. Ini model zoomnya bukan dari ruas bukan dari ruas karbon yang dimodifikasi, tapi ini logam mas, aluminium. Nih
Terus ini ada seal karetnya, ini karet mas. Nah ini karet. Cuma yang memungkinkan kelemahannya, kalau karetnya ini sudah longgar mungkin agak jadi rotok seret mas, misalnya karetnya ngembang gitu. Tapi mungkin kalau cari karet seal semacam ini universal ini saya kira banyak mas, di pasaran saya kira banyak. Tutupnya seperti ini. Cantik loh mas, inovasi baru. Zoomnya modelnya begini, just ya. Nih, oh lupa kita timbang dulu mas, udah lali. Ini enggak usah kencang-kencang, sama saja. Kita timbang dulu beratnya. Tadi tertulis 80 gram di boxnya. Kita buktikan apakah benar 80 gram atau lebih. 100 gram mas, tapi masih termasuk definisi ringan mas, karena ini ukuran 450. 100 gram. Kalau kita lihat, kita cek tutup belakangnya saja, mungkin ini sudah berat mas, 17. Ini 17 gram untuk tutup belakangnya saja, jadi zoom sistemnya. Kalau kita timbang tanpa tutup belakang mungkin ya 80-an. 84 gram mas, ya toleransi 4 gram lah. Tadi tertulis 80 gram, ini kita timbang 84. Tadi tertulis 19, kita akan ukur berapakah. 21 mas, tadi ditulisan 19 ya mas, ini 21, jadi 2 cm lebih 1 mili. Untuk panjang tertutupnya, kita ukur panjang tertutupnya, ini tanpa tutup depan belakang mas, 66. Tadi di box tertulis 70. Ini setelah kita ukur ternyata 66. Karbonnya cantik mas, geluganaan. Oke, kita buka mas. Wah, selak penasaran nih, ini enggak hilang. Kita buka seperti apa dalamannya ini. Oh, ternyata cat gradasi biru dan hitamnya ini hanya di bagian ujung ruasnya saja mas. Dan ini ruas originalnya, terus ini catnya ini ada sedikit apa ya, seperti jendol gitu mas. Jadi ini tidak rata, tapi ini sedikit membesar, di mungkin karena ketebalan lapisan catnya ya mas. Jadi ini rotok gede. Oh, ternyata hanya di ruas 1 dan 2 di bagian pangkal. Ruas ujungnya semua polos. Dan ini karbonnya ada motifnya mas, spiral, tapi ada motif seperti batik. Kalau mungkin ada yang pernah lihat review saya yang ini apa sebenarnya, Haruan juga, Kapten Haruan, terus yang kemarin Hawk Up Begal itu juga sama, ada motif di bagian ruasnya. Meskipun dasarnya sama-sama spiral, tapi ada seperti motifnya di apa ruasnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ruas termasuk ujung. Ujungnya ini karbon padat. Di boxnya tidak menyertakan spesifikasi prosentase karbonnya berapa persen. Tapi kalau kita lihat di sini lumayan hitam, apa ya, seratnya tidak begitu kelihatan mas, meskipun ini masih ada sedikit tanda-tanda serat karena karbon itu juga bentuknya serat juga sama seperti fiber. Terus dilapisi karbon. Ini sambungan join di masing-masing ruas sisi belakang ini tidak jendol mas, ini rata. Jadi antara ruas depan sini dengan yang belakang join ini kalau diraba ini rata di semua ruas, tidak cuma di ruas tertentu, tapi semua ruas hampir rata. Malah justru yang kelihatan jendol yang di sisi bagian depan ini. Jadi warna biru dan ini hitamnya ini, catnya ini rodok jendol. Nah ini 8 ruas, motif ruasnya spiral,
karbon hitam mas. Ini ruas 2 dan 3 dari pangkal ini ada catnya, yang ruas sampai ke atasnya sampai ruas ke-8 semua polos. Untuk ketebalan ruas dari sisi belakang segini, tidak terlihat begitu tebal, tapi ini lumayan lurus mas. Kalau lurus, kalau kakunya biasanya menyesuaikan. Nanti kita lihat lengkungannya plus actionnya mas. Ini tampak ketebalan dari ruas bagian depan segini. Nah ini ruas join sambungannya ini lumayan rapi mas. Terus motif tadi yang saya katakan ini seperti ini motifnya mas. Kelihatan enggak? Kelihatan ya mas. Ini spiral tapi seperti ada motif abstraknya gitu mas. Di semua ruas, jadi tidak cuma di ruas bawah tapi sampai ke ruas ujung kecuali ruas nomor 1 ujung. Nah ini lebih dekat lagi. Wah wis paling cedak. Oke, terlihat jelas. Kita akan lanjut untuk ukur diameter masing-masing ruas mas. Ini tadi tertulis 0,19, apakah sesuai? Oh sesuai kalau ini mas, 0,19 kurang lebih ya, karena ini per 1 mili tidak per 0,01, jadi hanya perkiraan saja. 2 mili kurang sedikit kan, kita perkirakan ya 19 lah ya. Ini ruas 1, ini yang ruas keduanya. Ini 4 mili diameternya. Tidak terlalu terlihat tebal ya masih standar lah. Untuk ruas ketiganya ini 7 mili, 69 mili, 6,9 ya. Ini yang ruas keempatnya di 90, 1 cm kurang mili. Terus di ruas kelimanya ini 11 mili. Ruas ke-6-nya ini 13. Ruas ke-7-nya ini 14,5 ya, 1,5 mili kurang sedikit. Terhitung masih lumayan kecil dan enak di genggaman mas. Di angka 2 sentian itu masih terasa nyaman dicekel ini. Untuk tampilan susunan ruas dari belakang ini mas, jarak antar diameternya hampir rata-rata semua sama, kecuali yang di biasa ruas 2 ketiganya. Nah ini ruas 2 ketiganya ini jaraknya yang paling lebar, yang lain ya standar lah ya. Ini 1 keduanya juga lumayan lebar, nggak di wrapping, cuma kan biasanya dipotong disambung tul, jadi tidak begitu kelihatan. Kalau dari sisi depan sebenarnya ini longgar juga karena ini model zoom, jadi tidak begitu kelihatan mas. Ini ruas yang 2 dan 3-nya dari pangkal ini kan zoom, jadi ini mode T sampai ke sini. Kalau yang model X-Story kemarin kan zoomnya ini pendek, jadi antara ruas pangkal 1 dan 2-nya ini pendek segini. Cuma rata-rata umumnya zoom itu ya begini. Tapi kalau saya pribadi sih kurang suka yang model panjang kayak gini mas. Saya lebih suka seperti yang model X-Story kemarin yang pendek ini. Jadi seperti custom purus. Kalau ini zoom dari pabrik biasanya memang panjang ini. Jadi untuk mempermudah proses pembuatan zoom sistemnya yang di bagian belakang. Nih, jarak depannya ini lumayan rotok longgar mas. Oke, sekarang tiba saatnya biasa sesi akhir-akhir mas. Kita akan cek actionnya, terus kita akan tes bendingnya mas. Ini saya rasa actionnya cantik ini mas. Kalau dilihat dari bobotnya cuma 100 gram sih ya pinu. Wah tenan loh, enak sekali mas. Wah ini untuk ini untuk nutul pun recommended mas. Monggo pak nggih.
Jadi ini untuk nutul pun recommended mas. Kita lihat actionnya seperti ini. Ini jadi dia yang gerak hanya sisi bagian atasnya saja mas. Di tengah ini terlihat anteng, dan ini di cekel nutul ini meskipun masih terasa sedikit berat tapi sudah cukup enak. Tapi ya itu tadi harganya 330 berapa itu, hampir 400.000 ya, 400 kurang lah, 300 lebih sedikit. Cuma kalau kita lihat dari action dan rasanya, saya rasa cukup lah mas, sesuai. Untuk pusat bebannya, nah ini di antara ruas kedua ujung mas, segini. Nah, ujung ruas kedua. Seperti ini. Cetok ya mas. Sekarang kita akan tes bendingnya seperti apa mas. Beban yang saya pakai 252 gram seperti biasa. Kita hanya sekedar cek bendingnya aja, bukan tes maksimal angkat beban. Beberapa kali setiap video pasti saya katakan begitu, tapi masih ada saja yang protes. Tapi ya enggak apa-apa. Protes juga kan bebas, ini kan negara demokrasi. Nek masih ngeyel ya ben gay video dewi gitu. Ini 252 gram, kita lihat seperti apa lengkungannya. Lengkungannya juga cantik mas. Nah ini 252 gram lengkungannya seperti ini. Terlihat jelas ya mas. Ini dari belakang saya lihatkan. Ini. Jadi sebenarnya dari ruas ketiga dari pangkal itu sudah ikut melengkung. Tapi tidak begitu lengkungannya masih sebatas normal lah, karena kalau kita lihat dari sisi ketebalan juga tidak begitu tebal. Hanya saja memang dirasa dan di actionnya tadi enak mas. Tapi ya itu tadi, ono rego ono rupo mas. Oke, saya kira untuk tes angkat beban cukup. Kita akan cek panjang reelnya ada berapa mas. Ini ukuran 450, apakah benar ada 450 atau enggak. Kita cek panjang reelnya. Ini kita mulai dari ujung pangkal 0 mas. Kita cek sampai ke atas ini, apakah ada 450. Walah, ini mas. Ternyata cuma ada di 415, bahkan 420 pun tidak ada mas. Oke, itu tadi untuk reviewnya hari ini mas, Ryoshi Saga. Wah ini baru loh mas. Secara kesimpulan, kalau dari sisi action, dari sisi bending, rasa, saya kira ini sudah sesuai dengan harga mas, sesuai dengan harga yang ditawarkan. Di harga kisaran 300 ribuan lebih sedikit lah ya. Cuma memang ada konsekuensi atau risiko yang perlu kita tanggung juga. Dengan rasanya enak, actionnya bagus, bendingnya bagus, tentunya ada plus minusnya. Jadi minusnya itu tadi panjangnya memang tidak real, tidak ada 450, cuma ada berapa tadi, 415 ya, 415 mas. Tapi sama juga sih, andaikan kita membeli TG dengan mungkin spek harga yang hampir sama, dengan rasa yang mungkin sedikit tidak seenak Saga ini, artinya kita perlu setting ulang. Setting ulang itu entah dari kita setting ruasnya, lurusnya, atau kita setting kakunya, rasanya. Artinya memang perlu ada beberapa bagian luas yang dipotong. Jadi ada plus dan minusnya.